Ada bro. Hanyalah cerita jam bubar karena para oligarki menginginkan merampok BPJS, merampok SYSN karena mereka sudah berhasil merampok berbagai asuransi yang dalam bentuk BUMN, Jiwasraya, Taspen, dan lain-lain. Mereka berniat untuk merubah undang-undang SYSN menjadi BUMN di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan di bawah Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, maka uang buruh akan digerogoti oleh orang-orang partai, oleh para menteri dari partai, dan uang BPJS akan minus, kawan-kawan. Kita menentang kebijakan-kebijakan yang dalam bentuk omnibus yang dilakukan seperti pencuri malam yang mengambil hak-hak kaum buruh dari kantong mereka sendiri. Untuk itu, tanpa kebersamaan semua buruh, tanpa perlawanan yang solid dan militan, kita tidak akan bisa melakukan perlawanan secara masif. Perlawanan harus terus digerakkan melawan kesewenang-wenangan yang telah ditunjukkan oleh kekuasaan. Kita harus hentikan pertunjukan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam bentuk omnibus. Kita tolak semua omnibus law yang saat ini dilakukan dengan tanpa berdialog, dengan tanpa uji kelayakan kepada masyarakat. Heda buruh, buruh bersatu. Terima kasih. Saya katakan lagi, perjuangan mereka murni buruh, murni perjuangan buruh. Sesuai dengan slogan kita, saudara-saudara, bahwa kita adalah kaum-kaum muda, kita adalah kaum-kaum militan, kita adalah kaum-kaum profesional yang tidak mau ditunggangi. Yang untuk mereka itu wakil rakyat, tapi tidak memperjuangkan hak rakyatnya. Mereka hanya memperjuangkan perut.
jumlah kita satu. Kita melawan segala kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap buruh. Di bawah yang namanya Komando Menko Perekonomian, Omnibus Law itu dilakukan dengan segelintir orang membahas, membuat isi pasal-pasal, sementara mereka tidak melihat apakah yang dia buat itu sudah pro terhadap buruh. Jelas-jelas yang namanya mengalami penurunan hak buruh dengan alasan, contoh, bicara pengurangan nilai pesangon, Menaker Kementerian Tenaga Kerja mengatakan karena alasan dengan Undang-Undang 13 2003 pengusaha banyak yang tidak menjalankan. Saat ini banyak sekali yang sudah dibuat oleh pemerintah, DPR, peraturan-peraturan yang mereka bilang apa? Untuk buruh Indonesia. Buruh yang mana? Peraturan yang mana? Disampaikan Permen nomor 5 tahun 2003, buruh dipotong 25%. Sementara Undang-Undang 13 jelas mengatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMP. Lalu kemudian siapa yang melanggar? Pengusaha. Sudah pasti, sudah dari tahun lalu mereka melanggar. Ironisnya 2023 pemerintah sendiri sudah melanggar, sudah menghalalkan bahwa upah boleh di bawah UMP. Siap berjuang, ayo kita lawan, kita sampaikan aspirasi kita untuk kepada pemerintah agar aturan undang-undang Perpu Permendikmennya kita minta segera dibuat dicabut. Kalau mereka gengsi, ya kita mintalah secara berkeadilan, berkemanusiaan secepatnya. Jangan sampai rakyat Indonesia pun sedang buruh sengsara demi sengsara karena ulah kawan-kawan semua yang buruh di pemerintahan dan juga di dewan perwakilan rakyat yang Kawan-kawan, semua produk undang-undang yang ada saat ini bukan kesalahan Jokowi, tapi DPR itulah yang meng-ACC atau membuat itu menjadi undang-undang. Seumpamanya DPR itu pro dengan buruh, dia tidak akan meluluskan undang-undang itu, kawan-kawan. Kalau mau jujur, hanya 2 partai politik yang menolak undang-undang, 1 PKS dan 1 Demokrat. Apakah kita memilih itu? Kembali kepada Anda semua. Setuju atau tidak, Indonesia akan tetap memiliki seorang presiden. Walaupun buruh memblokir, memblokade, menghapus nama seorang calon di Indonesia ini, tapi akan tetap ada presiden. Emang Anda siapa? Kita tidak siapa-siapa, karena sekarang kita bisa diperalat pemerintah. Dibuat ada pertandingan tanggal 1 Mei. Menteri Tenaga Kerja mengundang pimpinan serikat buruh hari ini untuk makan siang dengan Pak Jokowi. Kalau memilih itu, saya lebih bagus memilih selfie dengan presiden. Tapi saya menghindari itu. Saya lebih cinta dengan KSBSI. Saya lebih cinta dengan Mayday. Saya lebih cinta dengan Anda semua. Kalau kalian diundang menteri, diundang dinas tenaga kerjaan, karena ada sebuah mobil Mercy, ada sebidang tanah di Hambalang, atau ada beberapa motor, apakah itu menjadi sebuah eksistensinya KSBSI atau serikat buruh? Tidak. Itu Anda dibungkam supaya kalian tidak menyuarakan apapun di media ini. Kawan-kawan, tetaplah setia dalam perjuangan. Tahun depan, tolong berjanji kepada KSBSI, jangan pernah meninggalkan 1 Mei. 1 Mei itu kita harus berkumpul di sini dan tidak boleh ada yang kesudin. Saya mencurigai Anda yang lebih memilih bertemu dengan pemerintah dan membiarkan anggota Anda sengsara di sana hanya karena mereka sedang berusaha untuk membuat Anda melupakan perjuangan untuk Mayday. Saya menyoroti undang-undang Cipta. Kenapa kita tolak? Kita membaca, kita gugat formilnya dan materinya. Kenapa? Karena hak buruh didegradasi di sana. Upah sektoral dihilangkan. Ada easy buying, easy hiring. Lalu kontraknya berkepanjangan, outsourcing diperluas. Di sebagian ada kita yang mengagung-agungkan partai tertentu, calon presiden tertentu. Saya tidak mau siapapun. Presiden akan terpilih dengan
kalian dukung atau tidak kalian dukung. Tapi siapa yang menjamin bahwa presidennya akan kita pilih ini tidak akan mengeluarkan undang-undang yang lain? Kalian akan sengsara selama persatuan buruh dipecah-pecah. Ada yang masuk ke sana, ada yang masuk ke sini. Saya katakan ke teman-teman, apabila ada sekarang isu bahwa KSPSI akan membawa masanya ke Istora untuk mendukung calon presiden tertentu, saya sebagai presiden mengatakan itu tidak ada. Tidak ada, kawan-kawan. Anda bebas memilih siapapun menjadi presiden Anda. Mau Pak Prabowo silahkan, mau Pak Anies silahkan, mau Pak Ganjar silahkan, mau Pak Erlangga silahkan, mau saya juga jadi presiden Indonesia, monggo. Kita menolak undang-undang, surat edaran. Tapi saya mau bertanya, semoga ada media yang mendengar ini. Sepertinya pemerintah ini tidak senang kalau serikat buruh itu aman dan damai. Karena kalau kita damai atau sedikit agak duduk-duduk, mereka menciptakan surat edaran, peraturan menteri, perpu, undang-undang supaya kita ribut. Mereka senang kita turun ke jalan dan meributi mereka. Jadi sepertinya ini adalah strategi karena mereka memang tidak mau serikat buruh ini diam dengan tertib. Jadi kita akan terus melawan dan melakukan pergerakan-pergerakan karena memang pemerintah menyukai hal itu. Tapi kawan-kawan yang saya pesankan adalah tetaplah berjuang, jangan pernah mau dibeli dengan apapun. Kalau Anda mau kaya, jangan pernah korbankan buruhmu sendiri. Kayalah kamu sendiri, tapi kamu silahkan keluar dari KSPSI. Jangan pernah kamu pakai anggotamu untuk memperkaya dirimu sendiri, kawan. Tolong, ingatlah akan dosa. Kawan-kawan, saya yakin betul bahwa semua anggota KSPSI yang hadir di sini adalah orang-orang yang masih setia dan berjuang kepada organisasi dan anggota pada umumnya. Tetaplah berjuang, tetap loyalitasmu jaga. Bebas Anda menentukan kemanapun Anda akan pergi, soal presiden, soal partai politik. Dan sampai saat ini KSPSI tidak mengatakan secara resmi dukungan terhadap partai tertentu. Kawan-kawan, kita menolak rancangan undang-undang kesehatan. Kita juga menolak rancangan undang-undang kesehatan ibu dan anak karena ada yang saya soroti. Sebagai seorang perempuan, ada butir di sana yang mengatakan izin cuti, nanti tolong diperbaiki, 6 bulan untuk perempuan. Pertanyaan kawan-kawan, kalau 6 bulan saya cuti, mau nggak pengusaha membayar saya? Sedangkan yang 3 bulan saja cuti, saya balik kerja kemudian itu tidak ada lagi kedudukan saya di sana. Lalu siapa yang membayar 6 bulannya? Sehingga pengusaha sekarang mengatakan tidak perlu meng-hire atau menerima perempuan menjadi tenaga kerja. Bikin ribet. Mereka 6 bulan tetapi harus digaji. Udahlah, laki-laki terima semua. Lalu ratifikasi Konvensi 190. Pemerintah kita di 2019 setuju Konvensi 190 tentang kekerasan di tempat kerja. Tapi pemerintah sampai saat ini tidak mau meratifikasinya. Kawan-kawan, masih banyak perjuangan seperti yang dikatakan Alson tadi bahwa KSPSI ini kalau kita lihat sekarang kita tidak yang terbesar. Lihat mereka-mereka semua dengan warna-warnanya. Tapi kita adalah yang terbaik. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga selalu setia, jangan pernah berkhianat. Siapapun yang akan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Daerah, DPR Pusat, mari kita dukung mereka supaya bisa menyuarakan. Tapi nanti jangan terlena dengan partainya ya, perjuangan kita ditinggalkan. Berjanjilah bahwa ketika Anda akan duduk di sana, bahwa Anda harus memperjuangkan apa yang kita perjuangkan saat ini. Merdeka, hidup buruh! Hidup kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menjadi calon dewan sekarang, partai politik asal mencomot, yang penting mau tidak memiliki latar belakang itunya, yaitu sebagai apa, memiliki keahliannya sebagai apa. Padahal ada beberapa komisi yang di sana, komisi hukum, komisi ekonomi, komisi keuangan, segala macam. Seharusnya partai menyiapkan itu. Yang mau masuk komisi hukum, komisi keuangan harus berlatar belakang hukum, harus berlatar keuangan, harus berlatar pendidikan ekonomi. Biar produk hukumnya itu pas. Nah ini juragan limbah jadi DPR RI. Dan kita buruh harus cerdas. Dan KSPSI dari dulu memiliki sikap yang tegas ketika berpartai politik, ketika bersikap politik.
Kita tidak teriak tolak calon presiden yang pro dengan Omnibus Law, tapi kemudian kita merapat ke sana. Katanya hidup Ganjar, hidup Anies, hidup Prabowo. Ya, soal politik saya sepakat dengan Presiden, kami serahkan kepada kawan-kawan di daerah. Karena nurani politik yang benar ketika kawan-kawan ada di bilik pemilihan, itu nuraninya yang ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak menjawab itu temannya penguasa yang sepakat dengan Omnibus Law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sedikit ternyata temannya Pak Jokowi yang pro sama Omnibus Law masih nggak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Yang berjuang angkat tangan, yang mau berjuang angkat tangan walaupun sedikit. Yang gak angkat tangan temannya Jokowi ya. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. KSBC. 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 Masih siap berjuang? Masih mau bertahan? Masih mau bertahan? Angkat tangan yang mau bertahan. Ternyata lebih sedikit yang mau berjuang, lebih banyak yang nggak mau berjuang. Baik kawan-kawan, tadi sudah ada isu soal ILO, soal ibu menyusui kesehatan, lalu perjuangan kita juga ada Menaker yang katanya pro sama kaum-kaum pemilik modal, membuat SEC modelnya bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini melalui Menaker tidak ada satupun yang berpihak kepada kaum buruh. Betul? Betul nggak? Betul apa betul? Atau nggak tahu? Saya yakin nggak tahu ini. Tahu persoalan-persoalan bahwa hari ini Menaker tidak berpihak kepada kawan-kawan. Tahu upah dikurangi 25%? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Berarti kita setuju bahwa Menaker mengurangi upah pendapatan pekerja buruh. Kita kaum buruh setuju. Setuju itu? Jadi kalau ada pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak berpihak kepada buruh, itu saja sudah menyengsarakan, apalagi memotong hak kaum pekerja buruh. Jadi saya katakan Menaker Republik Indonesia, kalau ada orang mengambil hak orang lain, itu namanya apa? Itu namanya apa? Menaker RI. Kenapa? Menaker RI. Menaker RI. Satu lagi, kalau ada orang merampok hak pekerja buruh, itu namanya selain yang tadi apa? Apa? Menaker RI. Menaker RI. Suaranya sedikit, berarti lebih setuju sama Menaker RI. Kalau Menaker RI merampok hak pekerja buruh, apa namanya? Apa namanya? Saya mau dengar dulu kompak. Kita mau persepsinya harus sama bahwa Menaker adalah musuh kaum buruh. Sepakat? Menaker RI musuh kaum buruh, sepakat? Menaker RI. Gak kedengaran suaranya. Apaan? Ada yang mengatakan maling, ujung perampok. Jadi kita samakan persepsi. Menaker RI. Menaker RI. Saya mau begini, kawan-kawan harus samakan persepsi. Kalau ada orang mengambil hak kita, namanya adalah pencuri. Betul? Namanya perampok. Betul? Namanya penipu. Betul? Perampok, penipu, pencuri. Betul? Saya tiga hal itu saya mau dengar suara kawan-kawan kompak. Menaker RI. Tiga tadi saya katakan. Coba. Menaker RI. Menaker RI. Menaker RI. Perampok, pencuri, semua ada sama Menaker RI. Karena Menaker tersebutlah yang mengeluarkan surat edaran. Saya mau katakan begini, bahwa ketika negara hadir, negara berdiri tujuannya adalah kesejahteraan, bukan banyak rakyatnya. Ketika negara hadir,
mereka menjalankan ketentuan, mempergunakan undang-undang. Undang-undang tadi Pak Sekjen Nikuba sudah menyatakan bahwa tanggung jawab negara memberikan penghidupan, memberikan pekerjaan yang layak, kesejahteraan kepada buruh, itu adalah tanggung jawab negara. Apakah hari ini kita sudah ada pekerjaan layak? Semakin jauh pemerintah hadir hanya bagaimana mensengsarakan. Kita sama-sama pahami bahwa pertumbuhan ekonomi hari ini adalah 5,7%. 5,7% negara kita baik, hasil merampok hak-hak pekerja buruh. Karena negara memaksakan naik pertumbuhan ekonomi, tapi kaum buruhnya sengsara. Ini yang dilakukan pemerintahan hari ini. Jadi saya tidak akan bicara politik, teman-teman berpolitik, pahami politik, agar apa? Agar kawan-kawan tidak dibohongi, kawan-kawan tidak ditipu, kawan-kawan tidak dirampok. Jadi kaum KSPSI harus belajar bahwa politik itu dibutuhkan, bahwa gerakan kita hari ini adalah gerakan politik, lakukan. Cari pemimpin yang betul-betul kawan-kawan pahami. Jangan salah, karena suku, karena agama, karena kedekatan, gak penting buat kita. Yang penting adalah yang punya komitmen. Sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan kekuasaan hari ini, bahwa kekuasaan hari ini karena kesalahan kita di masa lalu. Kawan-kawan, jadi karena kita sudah selesai, tadi saya sudah diskusi dengan Bu Presiden. Sekali lagi terima kasih, aplaus kepada kawan-kawan yang sudah menyampaikan orasi. Kita tetap harus semangat, kita tetap harus berjuang, bahwa saya ingin ada regenerasi orator-orator. Hari ini Sekjen Nikuba sudah membawa kadernya yang terbaik. Sekjen Nikuba sudah membawa juniornya. Mana Arsen? Arsen, kamu diri kamu Arsen. Diri. Inilah kader terbaik, diri. Aplaus buat anak Sekjen Nikuba. Jadi regenerasi sudah dilakukan, sama Sekjen Nikuba sudah membawa kader terbaiknya. Saya ingin KSPSI ada kader-kader terbaik yang mampu berada di mobil komando, yang mampu mengadvokasi, yang mampu mengorganisir, yang mampu menjelaskan kepada buruh. Tapi tidak boleh kader KSPSI menipu, membohongi, merampok uang-uang buruh. Saya nggak mau itu. Kawan-kawan, perjuangan kita tetap panjang, kita tetap bersama, bahwa perjuangan masih ada waktu. Kita sudah melakukan aksi, kita sudah melakukan gugatan, kita turun ke jalanan, kita lobby ke sana kemari. Perjuangan sampai hari ini memang belum baik, tapi kita tidak boleh berhenti berjuang. Kita tetap harus berjuang. Sekali lagi kawan-kawan, tetap kita berjuang, memperjuangkan hak kita, hak keluarga kita, hak saudara-saudara kita. Kita tidak boleh berhenti berjuang. Negara hadir mensejahterakan, bukan mensengsarakan. Jangan pernah berhenti kita mengkritik negara ini. Lakukan kritik terus-menerus sampai negara ini baik. Kawan-kawan, sekali lagi, karena waktu kita sudah menunjukkan 2:30, kita hari ini pulang, sampaikan salam kepada keluarga, sampaikan salam kepada saudara-saudara bahwa perjuangan KSPSI tetap masih dilakukan. Saya menyampaikan minal aidin wal faizin kepada kawan-kawan semua. Mohon maaf lahir dan batin bahwa kami KSPSI tetap fokus berjuang dan memperjuangkan hak teman-teman. Tidak boleh berhenti. Kita harus setia, kita harus bangga di KSPSI. Mohon kawan-kawan berdiri. Jadi Bu Presiden nggak perlu naik lagi ya. Oke ya. Jadi Presiden nggak perlu naik lagi, kawan-kawan. Sekali lagi saya minta aplaus buat kita semua yang mau berjuang. Aplaus buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini, dan kita tetap akan selalu berjuang menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan hak pekerja buruh. Presiden menyampaikan salam kepada kawan-kawan, hati-hati di jalan.